Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita memasuki pertemuan kita yang ketiga, yaitu pada pertemuan kita kali ini kita membahas tentang masalah riba dan bunga bank. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada minggu ini, Bapak akan sedikit mengulang pembelajaran kita minggu lalu. Masih ingat nggak pelajaran minggu lalu kita membahas tentang apa? Kita membahas tentang masalah jual beli dan mudharabah. Nah, pada kali ini Bapak akan mengulang kembali dan memberikan beberapa soal tentang pembelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang masalah jual beli dan mudharabah. Adapun soalnya yaitu yang pertama itu sebutkan pengertian jual beli dan hukumnya. Yang kedua, apa saja yang termasuk syarat dan hukum jual beli, kalian jelaskan. Yang ketiga, jelaskan bentuk-bentuk jual beli yang terlarang disebabkan cacat hukumnya. Yang keempat, sebutkan jual beli sah tapi termasuk dilarang syariat Islam. Yang terakhir, kalian jelaskan pengertian khiyar dan apa hukum khiyar itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, Bapak lanjutkan. Nah, kita membahas tentang riba. Nah, kita masuk pengertian riba. Nah, pengertian riba menurut bahasa atau lugat, riba artinya ziyadah atau tambahan, atau nama lainnya itu berkembang. Nah, harta yang ada bertambah atau berkembang. Nah, sedangkan menurut istilah adalah penambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Nah, hartanya bertambah itu dengan cara yang batil. Jadi riba dalam bentuk apapun dengan alasan apapun dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum riba itu adalah haram. Kayak apakah alasannya riba itu haram hukumnya? Sampai di sini paham? Oke, Bapak lanjutkan. Yaitu tentang macam-macam riba. Nah, riba itu ada 5 macam. Yang pertama riba fard, yang kedua riba qard, yang ketiga riba yard, yang keempat riba jahiliyah, yang kelima adalah riba nasi'ah. Yang pertama itu riba fard, yaitu tukar menukar dua barang ribawi yang sejenis namun jumlah dan ukurannya berbeda, itu termasuk riba. Yang kedua riba qard, yaitu sesuatu manfaat atau kelebihan tertentu yang disyariatkan kepada orang yang berutang. Nah, misalnya pinjam uang dengan perjanjian sebelumnya, yaitu memberikan syarat kelebihan sebesar 2,5% atau 3% dari pokok pinjamannya dari cicilan setiap bulannya. Nah, setiap bulannya itu dilabihi 2% sampai 3% dari cicilan yang ada itu. Yang ketiga, riba yad, yaitu bercerai atau berpisah dari tempat akad sebelum timbang terima dan nilai belum jelas timbangannya. Misalnya, seorang membeli 1 kuintal beras, setelah dibayar penjual langsung pergi, sedangkan berasnya belum ditimbang apakah sudah cukup atau belum. Nah, itu termasuk riba ya. Yang keempat adalah riba jahiliyah. Nah, artinya yaitu utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Nah, yang berutang ini kada mampu membayarnya itu waktu yang ditetapkan. Boleh dia tuh membayar jatuh tempo, tapi dengan syarat malabihi pembayarannya itu dilabihi dari pembayaran yang sebagaimana biasanya itu. Yang kelima adalah riba nasi'ah, artinya yaitu penangguhan atau penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan barang ribawi lainnya. Sampai sini ada yang dipertanyakan? Oke, yang selanjutnya adalah hikmah diharamkannya riba.
Yang pertama adalah melindungi harta orang muslim agar tidak dimakan dengan batil. Yang kedua, memotivasi orang muslim untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan. Yang ketiga, menjauhkan kaum muslim dari memusuhi dan menyusahkan saudaranya. Yang keempat, menjauhkan kaum muslimin dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya, karena memakan riba adalah perbuatan yang zalim dan akibatnya kezaliman adalah kesusahan. Yang kelima, menumbuhkan jiwa senang menolong dan berbuat baik kepada sesama muslim dalam bentuk ekonomi dan keuangan. Yang terakhir yaitu menebarkan kasih sayang di antara sesama muslim. Sampai di sini ada yang dipertanyakan tentang masalah riba? Silahkan kalau ada yang dipertanyakan. Oke, yang terakhir kita membahas tentang masalah bunga bank. Jadi bunga bank itu adalah kelebihan pengembalian dana dari modal pokok yang telah ditentukan oleh pihak bank sebelum akad. Nah, beberapa pendapat para ulama tentang bunga bank diantaranya. Pendapat yang pertama yaitu dilihat dari sistem atau cara kerjanya, maka bunga pinjaman adalah riba. Yang kedua, pendapat yang kedua yaitu bunga bank yang diperoleh dari bank pemerintahan yang berfungsi sangat penting dalam sistem pengendalian dan penyelenggaraan suatu negara dan untuk kemaslahatan umum, yaitu pembiayaan pembangunan dan manfaatnya untuk orang banyak, hukumnya subhat. Yang ketiga, pendapat yang ketiga yaitu bunga bank itu diperbolehkan sebab darurat atau terpaksa. Yang terakhir yaitu bank syariah sebagai solusi. Nah, perbankan syariah adalah sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip ajaran syariat Islam. Maka oleh sebab itu, kalau kita menabung di bank syariah itu boleh, karena prinsip-prinsip yang di dalam bank itu adalah ajaran sesuai dengan ajaran atau syariat Islam. Sampai di sini ada yang perlu dipertanyakan? Silahkan. Paham sampai sini? Oke. Mungkin pembelajaran kita sampai di sini saja. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.